Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Nikmah, dosen keperawatan Departemen Keperawatan Dasar, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Deskripsi topik pada pertemuan kali ini adalah: setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagian lapisan kulit, menjelaskan struktur tambahan kulit, dan fungsi kulit. Anda lihat di sini bahwa struktur fungsi kulit ada 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan subcutaneus. Dan lapisan epidermis dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian ada lapisan dermis dan juga lapisan subcutaneus. Lapisan epidermis atau kutikel di sini terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, ada stratum lucidum, stratum granulosum, dan juga stratum spinosum, dan juga stratum basal. Lapisan dermis atau corium disebut juga cutisfera atau true skin, disebut pars papillare, ada bagian pars reticulare. Lapisan subcutis atau lapisan hipodermis merupakan lapisan ketiga. Ini adalah struktur kulit. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada bagian epidermis, dermis, dan hipodermis. Kita akan melanjutkan untuk membahas bagian dermis. Bagian dari epidermis yang terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, seperti itu ya gambarnya. Ada stratum spinosum dan stratum basal dan dermis. Kita akan membahas dulu lapisan epidermis atau kutikel, stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan kulit yang paling luar terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel keratin. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, sel gepeng tanpa inti. Protoplasmanya berubah menjadi protein atau elergin, hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Grainy atau lapisannya bentuknya seperti bulir padi, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti di antaranya, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle cell layer terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal, tebalnya 0,2 mili, berbentuk poligonal selnya, terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin, yaitu apa itu keratin? Merupakan protein yang tidak larut air, yaitu fungsinya menjaga kelembapan kulit. Kelima, stratum basal, yaitu lapisan epidermis yang paling dalam. Dia berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif, jadi mengadakan pembelahan. Lapisan berikutnya adalah lapisan dermis. Pada lapisan dermis ini ada bagian lapisan papillare dan reticulare. Kita akan bahas apa itu. Lapisan dermis ini yaitu terdiri dari kolagen, ada serat elastis, otot, saraf, mendapat suplai darah dan saraf. Kemudian lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis,
Kemudian di sini juga terdapat sensori aparatus, yaitu ada bagian yang mengatur sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Ada dua bagian, yaitu pars papillare dan pars reticulare. Pars papillare bagian yang menonjol ke epidermis, kemudian ada pars reticulare banyak mengandung jaringan ikat. Jaringan cutaneus, ya, di sini ada kita menuju ke hipodermis, ada folikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa. Kita ingat ya, adiposa adalah lemak ya, yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf pipi, pembuluh darah, dan ada juga getah bening. Jadi jika ada luka, kemudian keluar darah, ya misalkan keberat sesuatu gitu ya, maka luka itu sudah menembus jaringan subkutis ini atau hipodermis ini. Kita membahas struktur aksesoris kulit ya, yaitu ada kelenjar keringat, kemudian ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terdiri dari dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin yaitu kelenjar kecil-kecil, dangkal, letaknya di dermis, bermuara pada kulit, sekretnya encer. Udara panas dan kering bisa kurang lebih menghasilkan 6 liter per 24 jam. Kemudian sekresi ekrin dipengaruhi oleh stres, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh. Berbeda dengan kelenjar apokrin, dia letaknya lebih dalam, sekresinya lebih kental, kemudian terletak pada aksila atau ketiak, areola mama, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsinya masih belum jelas. Jadi kelenjar apokrin yang warna biru ini, ekrin yang warnanya hijau. Kita menuju ke kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea yang tulisannya digambar ada oil sebaceous gland ya, kelenjar sebasea, sebaceus atau kelenjar minyak, terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya memberi lapisan lemak, bakteriostatik, menahan evaporasi. Pada masa remaja, kelenjar sebasea ini lebih produktif. Kita menuju ke fungsi kulit. Apa itu fungsi kulit? Yaitu menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanis. Misalnya ada tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi terutama yang bersifat iritan. Misalnya lisol, karbol, misalkan terkena bahan-bahan kimia rumah tangga. Kemudian terhadap sengatan UV atau sinar ultraviolet, bakteri, jamur, dan sebagainya. Bagaimana fungsi kulit itu bisa terjadi sebagai proteksi? Karena adanya bantalan lemak dan juga tebalnya lapisan kulit dan juga serabut jaringan penunjang untuk sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Kulit juga sebagai fungsi absorpsi atau sebagai fungsi penyerap. Pada kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, benda padat, tetapi cairan yang menguap, ya, yang lebih mudah menguap, lebih mudah diserap oleh kulit. Permeabilitas kulit terhadap O2 dan CO2 dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Fungsi berikutnya yaitu fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi yaitu kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi metabolisme tubuh. Contohnya natrium klorida, ada urea, asam urat, dan amonia, kemudian sebum, sehingga produksi kelenjar lemak dan keringat menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5, jadi bersifat lebih asam, sehingga metabolisme dalam tubuh tetap terjaga. Sebagai fungsi persepsi, yaitu kulit ada ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis.
Untuk persepsi panas oleh badan Ruffini, untuk sebagai dingin ada badan Krause, dan juga untuk rabaan ada badan Takmil-Meissner, dan sebagai tekanan ada badan Vater-Pacini di epidermis. Jadi ada fungsi masing-masing dan sangat spesifik. Fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit juga berperan terhadap pengaturan suhu tubuh. Misalkan dengan cara mengerutkan otot, memproduksi keringat, dan kontraksi pembuluh darah. Kulit kaya juga akan pembuluh darah sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup baik. Pada gambar Anda lihat ya, ketika suasana atau cuacanya panas, maka rambut juga flat ya. Kemudian jika dingin, maka rambut akan stand up atau berdiri. Jadi salah satu adalah bentuk mekanisme kulit untuk menyesuaikan dengan suhu yang ada di luar tubuh. Pembentukan pigmen. Kulit juga berfungsi sebagai pembentukan pigmen. Di sini fungsinya ada yang berfungsi adalah melanosit yang terletak di lapisan basal, kemudian warna kulit ya, melanosit juga berperan sebagai untuk membentuk warna kulit, tetapi ingat bahwa warna kulit tidak dipengaruhi sepenuhnya oleh pigmen kulit, tetapi ada faktor lain, misalnya tebal tipisnya kulit, ada reduksi Hb, ada oksi Hb, dan karotin. Jadi tidak hanya pigmen saja yang bertanggung jawab terhadap warna kulit pada manusia. Ada fungsi keratinisasi, yaitu pergantian kulit yang berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik, dan juga fungsi pembentukan vitamin D, yaitu mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar matahari. Terima kasih atas perhatiannya. Referensi yang saya gunakan, terima kasih, semoga bermanfaat pada perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.